Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita bertemu lagi di pembelajaran matematika. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin yaitu himpunan, di mana kali ini kita akan membahas sifat-sifat operasi himpunan. Nah, sebelum kita membahas sifat-sifat operasi himpunan, kalian harus ingat terlebih dahulu tentang operasi himpunan yang sudah kita bahas minggu yang lalu, yaitu tentang irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Nah, saya ingatkan kembali, untuk irisan ini disimbolkan seperti bentuk N, di mana irisan ini mencari nilai atau anggota yang sama antara anggota A dengan anggota B. Nah, untuk gabungan itu disimbolkan seperti bentuk U, di mana kita menuliskan semua anggota yang ada di anggota A dan B. Nah, untuk selisih itu disimbolkan negatif atau pengurangan, di mana semua anggota A tetapi bukan anggota dari anggota B. Untuk yang terakhir yaitu komplement disimbolkan dengan C atau C pangkat, itu menuliskan semua anggota S atau himpunan semesta tetapi yang bukan termasuk anggota A itu sendiri. Nah, jadi kalian sebelum membahas sifat-sifat operasi himpunan, kalian harus paham ini terlebih dahulu. Jadi diingat-ingat dengan sebaik-baik mungkin simbol-simbolnya, simbol-simbol irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Langsung saja kita bahas satu persatu sifat-sifat operasi himpunan. Yang pertama itu yaitu sifat idempoten. Sifat idempoten ini adalah sifat operasi himpunan yang menyatakan bahwa anggota gabungan suatu himpunan itu adalah anggota himpunan itu sendiri, dan anggota irisan suatu himpunan adalah anggota himpunan itu sendiri. Maka bisa kita tuliskan A gabungan A itu sama dengan A atau anggota itu sendiri, dan A irisan A itu sama dengan A. Contohnya, misal A itu adalah anggotanya sepak bola, bola voli, dan catur. Jika A digabung dengan A itu sendiri, maka kita tuliskan A gabungan A sama dengan, kita tuliskan anggota A yaitu sepak bola, bola voli, catur, gabungannya A juga, anggota A-nya yaitu sepak bola, bola voli, dan catur. Itu hasilnya sepak bola, bola voli, dan catur. Maka kita tuliskan A gabungan A itu hasilnya A atau anggota dari A itu sendiri. Yang kedua, jika A irisan dengan A itu sendiri, maka kita tuliskan A irisan A anggotanya sepak bola, bola voli, catur, irisan dengan A yaitu sepak bola, bola voli, dan catur. Maka A irisan A itu hasilnya yaitu sepak bola, bola voli, dan catur. Nah, ternyata A irisan A itu hasilnya A atau anggota himpunan itu sendiri. Nah, itu adalah sifat idempoten. Sifat selanjutnya yaitu sifat identitas. Nah, sifat identitas ini berlaku pada operasi irisan dan gabungan antara lain A gabungan himpunan kosong, maka himpunan kosong. A gabungan S atau himpunan semesta, maka hasilnya A.
A irisan himpunan kosong, maka A irisan S atau semesta, maka S. Contohnya, diketahui Andi senang dengan pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan kimia, dan adapun Bondan tidak senang dengan pelajaran apapun. Maka kita misalkan A itu pelajaran yang disenangi Andi, maka kita tuliskan matematika, bahasa Indonesia, dan kimia. Dan B pelajaran yang disenangi Bondan, karena Bondan tidak menyenangi atau tidak senang dengan pelajaran tersebut, maka kita tuliskan himpunan kosong seperti itu. Maka berlaku untuk A gabungan B atau himpunan kosong, maka kita tuliskan anggota A yaitu matematika, bahasa Indonesia, kimia. Gabungan dari B itu adalah himpunan kosong, maka hasilnya yaitu matematika, bahasa Indonesia, kimia, karena A gabungan himpunan kosong itu hasilnya A. Yang kedua, A irisan himpunan kosong. Misal pelajaran yang sama-sama disenangi Andi dan Bondan, maka kita tuliskan yang disenangi Andi terlebih dulu, yaitu matematika, bahasa Indonesia, dan kimia. Sedangkan Bondan karena tidak menyukai semua pelajaran, maka kita tuliskan himpunan kosong. Maka hasilnya A irisan himpunan kosong itu yaitu himpunan kosong, karena berlaku untuk A irisan himpunan kosong itu himpunan kosong. Nah, seperti itu contohnya sifat identitas dan penjelasannya. Selanjutnya yaitu sifat komutatif. Nah, sifat komutatif ini pada operasi himpunan hanya berlaku pada operasi irisan dan gabungan, yaitu A irisan B maka B irisan A, dan A gabungan B maka B gabungan A. Akan kalian perhatikan diagram Venn tersebut. Nah, di situ berdasarkan diagram Venn di samping diketahui A itu anggotanya 1, 3, dan 5, dan B anggotanya 5, 7, 9, 11. Sehingga A gabungan B itu ada 1, 3, 5, 7, 9, 11. Itu dari mana? Itu dari anggota A dan anggota B itu digabung. Dan untuk B gabungan A itu juga sama, hasilnya yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11. Maka A gabungan B dan B gabungan A itu bisa disimpulkan A gabungan B itu sama dengan B gabungan A. Selanjutnya yaitu A irisan B. A irisan B itu kita mencari anggota yang sama antara A dan B, karena di anggota A dan B itu yang sama hanya 5, maka kita tuliskan 5, dan B irisan A itu juga sama, hasilnya 5, maka berlaku A irisan B maka B irisan A. Nah, seperti itu sifat komutatif. Selanjutnya yaitu sifat asosiatif. Sifat asosiatif pada operasi himpunan ini hanya berlaku pada operasi irisan dan gabungan, yaitu jika A gabungan B gabungan C, maka A gabungan B gabungan C, dan jika A irisan B irisan C itu maka A irisan B irisan C. Biar lebih
memahami sifat asosiatif ini bisa kita lihat contoh soal berikut ini. Perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, di situ kalian lihat diagram Venn. Nah, berdasarkan diagram Venn di samping diperoleh P itu ada anggotanya A, B, C, D, E. Anggota Q-nya itu ada D, E, F, G, H, I. Anggota R-nya ada C, E, I, J, K, L, M. Maka untuk P gabungan Q itu yaitu hasilnya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, P gabungan Q itu hasil dari semua anggota P dan Q. Nah, untuk Q gabungan R itu sama kayak caranya mencari P gabungan Q, yaitu anggotanya C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Untuk P irisan Q itu adalah mencari anggota yang sama antara P dan Q. Itu anggota yang sama antara P dan Q itu adalah E. Untuk Q irisan R itu anggota yang sama yaitu E dan I. Nah, selanjutnya untuk mencari P gabungan Q gabungan R itu hasilnya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Itu semua anggota dari P, Q, dan R ditulis semua. Dan untuk P gabungan Q gabungan R itu sama hasilnya seperti yang di atas, itu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Maka bisa disimpulkan bahwa P gabungan Q gabungan R itu hasilnya P gabungan Q gabungan R. Nah, selanjutnya yaitu P irisan Q irisan R, yaitu hasilnya E. Itu cari anggota yang sama antara anggota P, anggota Q, dan anggota R. Untuk P irisan Q irisan R itu juga sama hasilnya E. Maka bisa disimpulkan P irisan Q irisan C itu P irisan Q irisan R. Nah, itu adalah sifat asosiatif. Contoh sifat asosiatif. Selanjutnya yaitu sifat operasi himpunan yang terakhir yaitu sifat distributif. Ini berlaku untuk himpunan gabungan dan irisan, yaitu jika A gabungan B irisan C maka A gabungan B irisan A gabungan C, dan jika A irisan B gabungan C maka A irisan B gabungan A irisan C. Jika lebih paham sifat distributif ini, perhatikan contoh berikut dan lihat diagram Venn-nya. Nah, berdasarkan diagram Venn-nya ini diperoleh P, anggota P-nya yaitu A, B, C, D, E, anggota Q-nya ada D, E, F, G, H, I, anggota R-nya ada C, E, I, J, K, L, M. Nah, untuk P gabungan Q itu ada A, B, C, D, F, G, H, I. Itu diperoleh dari gabungan antara anggota P dan anggota Q. Dan anggota Q gabungan R itu ada C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Untuk P gabungan R-nya itu ada A, B, C, D, E, I, J, K, L, M. Dan untuk irisan P irisan Q itu
E karena anggota P dan Q yang sama itu adalah D dan E. Untuk Q irisan R-nya itu yang sama EI. Untuk P irisan R-nya itu CE. Berikutnya yaitu P gabungan Q irisan R, yaitu kita tuliskan dulu anggota P-nya yaitu A, B, C, D, E. Untuk Q irisan R-nya bisa kita tuliskan EI, maka P gabungan Q irisan R yaitu hasilnya A, B, C, D, E, I. Nah, untuk P gabungan Q irisan P gabungan R, kita tuliskan dulu anggota P gabungan Q-nya yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Dan untuk anggota P gabungan R, A, B, C, D, I, J, K, L, M. Nah, untuk mencari P gabungan Q irisan P gabungan R, nah ini kita cari yang sama karena yang dicari adalah irisan, yaitu kita cari yang sama dari anggota yang di atas itu, yaitu gabungan antara P gabungan Q dan P gabungan R. Itu ada yang sama yaitu A, B, C, D, F, G. Jadi antara yang atas dan bawah itu sama-sama hasilnya A, B, C, D, E, I. Maka bisa disimpulkan P gabungan Q irisan R, maka P gabungan Q irisan P gabungan R. Dan selanjutnya P irisan Q gabungan R, maka kita tuliskan anggota P-nya yaitu A, B, C, D, E irisan Q gabungan R yaitu C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Karena ini yang dicari adalah irisan, maka P irisan Q gabungan R yaitu jawabannya yaitu C, D, E. Dan untuk P irisan Q gabungan P irisan R yaitu anggota P irisan Q-nya yaitu DE. Dan untuk P irisan R-nya yaitu CE, maka P irisan Q gabungan P irisan R yaitu CDE. Jadi P gabungan Q jadi P irisan Q gabungan R dengan P irisan Q gabungan P irisan R, maka hasilnya itu sama yaitu CDE. Jadi bisa disimpulkan bahwa P irisan Q gabungan R itu sama dengan P irisan Q gabungan P irisan R. Nah, itu adalah contoh atau pembahasan contoh soal sifat distributif. Selanjutnya, setelah kita membahas sifat-sifat operasi himpunan, lanjut ke penerapan himpunan dalam permasalahan nyata. Contohnya, suatu kelompok siswa terdiri dari 15 anak, ada 8 anak menyukai tenis, 9 anak suka catur, dan 5 anak suka keduanya. Berapa banyak anak yang tidak menyukai kedua-duanya? Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah atau soal cerita ini. Yang pertama yaitu buatlah permisalan untuk S itu sebagai jumlah seluruh siswa, T itu sebagai kelompok yang suka tenis, sedangkan C yang suka catur. Jadi, akan terdapat irisan antara himpunan T dan C yang menyatakan kelompok yang tidak menyukai kedua-duanya, yaitu T irisan C. Yang kedua, hitunglah banyaknya siswa yang tidak menyukai tenis dan
catur dengan cara mengurangi jumlah anggota himpunan semesta dengan gabungan T dan C, yaitu NS dikurangi NT gabungan C. Nah, seperti itu langkah-langkah untuk menyelesaikan soal cerita himpunan. Selanjutnya, bisa kalian lihat langkah-langkahnya seperti ini. Kita tuliskan dulu yang diketahui. Misal S itu tadi jumlah seluruh siswa, itu ada 15. T itu jumlah siswa yang menyukai tenis, itu ada 8. C itu yang suka catur, itu ada 9. Dan T gabungan C atau yang suka kedua-duanya itu ada 5. Yang ditanyakan yaitu yang tidak menyukai kedua-duanya. Nah, untuk penyelesaiannya, caranya yaitu NS dikurangi NT gabungan C. Maka NS dikurangi NT ditambah NC dikurangi NT gabungan C. Jadi NS-nya itu ada 15, NT-nya ada 8, NC-nya ada 9, dan NT gabungan C itu ada 5. Maka kita tuliskan 15 dikurangi 8 ditambah 9 dikurangi 5. Maka hasilnya 15 dikurangi 12 itu sama dengan 3. Nah, jadi banyak siswa yang tidak menyukai kedua-duanya, yaitu ada 3 anak. Nah, bisa kalian lihat itu diagram Venn-nya. Itu bentuknya seperti itu untuk membuat diagram Venn-nya dalam soal cerita. Contoh berikutnya, di sini ada 49 siswa, ada 29 siswa gemar matematika, 26 siswa gemar IPA, 3 siswa tidak gemar kedua-duanya. Berapa banyak siswa yang gemar kedua-duanya? Nah, di sini pertanyaannya yaitu mencari siswa yang gemar kedua-duanya. Jadi kita misalkan dulu S-nya itu adalah jumlah siswanya ada 49, M itu gemar matematika itu ada 29, I-nya itu gemar IPA itu ada 26, M gabungan I itu ada 3, dan X itu yang ditanyakan atau mencari siswa yang gemar kedua-duanya. Penyelesaiannya seperti itu, bisa dilihat diagram Venn-nya. Dan rumus mencari yang gemar kedua-duanya ini yaitu NM dikurangi NX ditambah NX ditambah NI dikurangi NX ditambah NM gabungan I sama dengan NS. Jadi NM-nya kita tuliskan ada 29, NX-nya karena NX-nya itu belum diketahui, jadi tetap kita tuliskan X ditambah X ditambah 26 itu jumlah siswa yang menyukai IPA, terus dikurangi X ditambah 3. 3 itu dari siswa yang tidak gemar keduanya, itu sama dengan 49. Itu dari jumlah siswanya. Jadi 29 dikurangi X ditambah X ditambah 26 dikurangi X tambah 3 sama dengan 49. Itu sama dengan 29 ditambah 26 ditambah 3 dikurangi X sama dengan 49. Hasilnya 58 dikurangi X itu sama dengan 49. X sama dengan 58 dikurangi 49. X sama dengan 9. Nah, jadi siswa yang gemar keduanya ada 9 siswa. Nah, itu untuk mencari banyak siswa yang gemar kedua-duanya.
Contoh berikutnya yaitu pada sebuah kelas yang terdiri atas 46 siswa, dilakukan pendataan pilihan ekstrakurikuler. Hasil sementara diperoleh 19 siswa memilih KIR, 23 siswa memilih PMR, dan 16 siswa belum menentukan pilihan. Tentukan banyaknya siswa yang hanya memilih PMR dan KIR saja. Nah, untuk langkah-langkahnya seperti tadi kita tuliskan dulu yang diketahui, yaitu S-nya atau jumlah siswanya ada 46, KIR-nya itu ada 19 siswa, P-nya atau PMR-nya ada 23 siswa. Dan X itu siswa yang belum menentukan pilihannya itu ada 16 siswa. Yang ditanyakan yaitu banyaknya siswa yang hanya memilih PMR dan KIR. Caranya yaitu NK irisan P sama dengan NK ditambah NP dikurangi NS dikurangi NX. Jadi kita tuliskan NK-nya itu ada 19, NP-nya ada 23, NS-nya ada 46, dan NX-nya ada 16. Jadi 12 ditambah 23 dikurangi 46 dikurangi 16 itu hasilnya 42 dikurangi 30. Hasilnya 12. Jadi NK irisan P itu 12. Jadi siswa yang hanya memilih KIR yaitu 19 dikurangi 12 itu hasilnya 7, dan siswa yang memilih PMR yaitu 23 dikurangi 12 itu sama dengan 11. Nah, seperti itu caranya untuk mencari KIR dan PMR, dan bisa dilihat bentuk diagram Venn-nya seperti itu. Kirinya tadi 7, 12 itu yang menyukai kedua-duanya yaitu kedua-duanya. Yang PMR itu ada 11 dan 16 itu yang belum menentukan pilihannya. Selanjutnya yaitu contoh yang terakhir. Dari sekelompok olahragawan, terdapat 18 orang yang gemar bulu tangkis, 16 orang gemar bola basket, dan 12 orang gemar dua-duanya. Pertanyaannya yaitu gambarlah diagram Venn yang menunjukkan pernyataan di atas dan tentukan jumlah olahragawan tersebut. Langkah-langkahnya seperti tadi, ditulis dulu yang diketahui. Kita misalkan BT itu yang gemar bulu tangkis itu ada 18 siswa, BB itu bola basket itu ada 16 siswa, dan X-nya itu yang gemar kedua-duanya itu ada 12 siswa. Yang ditanyakan yaitu jumlah olahragawan atau kita tuliskan S. Jadi caranya S itu sama dengan NBT dikurangi NX ditambah NX ditambah NBB dikurangi NX. Jadi S sama dengan 18 itu dari BT, NX-nya itu dari X-nya itu ada 12 ditambah 12 ditambah 16 itu BB-nya dikurangi 12. Jadi S sama dengan 6 ditambah 12 ditambah 4, hasilnya yaitu 22. Jadi jumlah keseluruhan olahragawan ada 22 orang. Nah, untuk diagram Venn-nya seperti itu bentuknya, yaitu kita tuliskan BT-nya itu ada 6, terus BB-nya ada 4, dan yang menyukai kedua-duanya kita taruh di tengah yaitu 12. Nah, seperti itu cara-cara untuk menyelesaikan masalah soal cerita tentang himpunan. Selanjutnya yaitu pembahasan soal minggu ke-16, materi tentang sifat-sifat himpunan.
Langsung saja kita bahas satu persatu soal yang sudah kalian kerjakan minggu yang lalu. Nomor 1, tentukan kardinalitas himpunan-himpunan berikut. Soal yang A yaitu anggota A itu ada 1, 2, 3, dan 4. Maka jawabannya yaitu NA sama dengan 4 karena jumlah anggota A-nya itu ada 4. Yang anggota B-nya itu A, I, U, E, O. Maka jawabannya NB itu sama dengan 5 karena jumlah anggotanya ada 5. Dan yang C itu ada matematika karena di anggota itu ada yang sama yaitu M itu ada 2, A-nya ada 3, T-nya juga ada 3, maka kita anggap itu 1. Jadi bisa kita tuliskan M A T E I K, matei atau matei ya. Bisa. Jadi jawabannya yaitu NC itu ada 6. Nomor 2, tuh perhatikan diagram Venn-nya. Soal yang pertama yaitu tuliskan anggota S, A, dan B. Jadi untuk anggota S itu yang kalian tuliskan yaitu semua anggota yang ada di dalam lingkaran dan di luar lingkaran, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan sampai 16. Untuk anggota A itu yang ada di dalam lingkaran A, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan untuk anggota B-nya itu ada 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Soal berikutnya yang B, tentukan nilai NS, NA, dan NB. Nah, untuk NS-nya itu jawabannya ada 16, karena jumlahnya ada 16, NA-nya ada 7, dan NB-nya ada 6. Nah, itu adalah pembahasan soal nomor 1 dan 2. Selanjutnya yaitu nomor 3. Misalkan B itu anggotanya 1, 3, 5. Kemudian lengkapilah titik-titik yang ada. Himpunan-himpunan yang merupakan himpunan bagian dari A adalah, nah, himpunan bagian yang banyak anggotanya 0 itu ada 1, yaitu himpunan kosong. Selanjutnya, himpunan bagian yang banyak anggotanya 1 itu ada 3, yaitu 1, 3, dan 5. Jadi yang saya kasih warna merah itu jawabannya. Untuk himpunan bagian yang banyak anggotanya 2 itu ada 3, yaitu 1,3, 1,5, dan 3,5. Dan himpunan bagian yang banyak anggotanya 3 itu ada 1, yaitu 1, 3, dan 5. Jadi banyaknya himpunan bagian dari A semua ada 8, yaitu himpunan kosong, 1, 3, 5, 1,3, 1,5, 3,5, dan yang terakhir 1, 3, dan 5. Nah, itu jawaban soal nomor 3. Soal yang keempat yaitu isilah benar atau salah pernyataan berikut. Yang A itu ada anggotanya 1, 2, 3, bagian dari 1, 2, 3. Nah, yang A ini jawabannya benar karena di anggota yang depan dan belakang itu sama-sama 1, 2, dan 3. Yang B itu A, B, C, D, E, bagian dari E, D, C, B, A, yaitu benar ya, karena anggota yang depan dan belakang itu sama-sama A, B, C, D, E. Dan yang C itu salah karena negatif 1 di anggota 0, 1, 2, dan 3 itu tidak ada, maka bukan bagian. D itu juga salah karena bukan bagian dari A, B, C, D. Dan soal yang terakhir,
itu diketahui B huruf vokal pada abjad. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu huruf vokal pada abjad yaitu A, I, U, E, O. Soalnya, tuliskanlah semua himpunan bagian yang memuat satu anggota. Nah, ini bisa kita tuliskan anggotanya yaitu dalam kurung A, dalam kurung I, dalam kurung U, dalam kurung E, dalam kurung O. Nah, itu yang A dan yang B. Tuliskanlah semua himpunan bagian yang memuat dua anggota. Jadi kita bisa tuliskan yaitu AI, AU, AE, AO, IU, IE, IO, UE, UO, dan EO. Nah, itu adalah semua anggota yang memuat dua anggota. Sekian pembahasan materi dan soal hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti. Jangan lupa untuk dicatat materi hari ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.